antelop di daratan Sudan yang tidak terlalu gersang dan tandus, tidak juga selalu basah. Suara nyaring yang dihasilkan oleh para pejantan mengandung arti tersendiri bagi kawanan antelop bertelinga putih ini. Ada nyanyian untuk merayu, bersuara kencang bukan maksud menantang sesama, tetapi suara dikeluarkan hanya untuk menandakan bahwa musim kawin telah tiba. Berlari kencang bukan sedang mengejar lawan, tetapi mereka mencari tempat yang tepat untuk melakukan perkawinan yang sudah tepat saatnya. Mereka pun berkumpul dengan kawanannya agar mudah mencari siapa dan yang mana yang harus dikawini oleh antelop jantan. Tidak pernah menyangka, kau bertelinga putih jantan berkelahi dengan sengit selama musim kawin untuk memperebutkan hak kawin. Terlihat sangat liar. Mereka akan merespons jantan lain dengan urin mereka. Tanduk-tanduk yang kokoh menjadikan sebuah alat kejantanan. Bukan menjadi sebuah hiasan di kepala, tetapi menjadi sebuah tanda bahwa dialah seekor pejantan tangguh. Perkelahian sengit yang tidak bisa dihindarkan oleh para pejantan ini, sampai salah satu dari mereka mengalah, bukan karena kalah, tetapi mengalah agar perkawinan bisa tetap berlangsung. Pertarungan ini bukan menunjukkan siapa yang lebih kuat, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan bila musim kawin tiba. Dari kejauhan, sang predator tangguh mengamati pergerakan mereka. Seolah berkata, adakah seekor antelop ini yang terpisah dari kawanannya? Beberapa antelop yang sadar akan kehadiran predator tangguh tersebut mengamati apakah ada tanda serangan dari predator. Walau ancaman di hadapan menunggu, perkawinan terus tetap berlangsung. Sadar tak sadar mereka harus tetap menjaga habitatnya berlangsung. Hingga waktu bergulir mereka berlari, mencari tempat peristirahatan yang layak. Malam berlalu, dan pagi pun tiba. Di tempat yang berbeda, para kawanan hewan kelompok karnivora dan herbivora menyambut hari baru untuk kelangsungan habitatnya masing-masing. Kedamaian pun terasa di pagi ini. Belum ada pergerakan untuk saling bertahan hidup. Terkadang urutan rantai makanan pun terjadi spontanitas. Tanpa disengaja, rasa bertahan hidup seketika muncul dengan sendirinya. Wildebeest bercengkrama. Gajah pun tak tinggal diam. Rasa lapar pun menghampiri. Tidak bisa dielakkan dan tidak bisa diredam dengan berdiam diri. Pergerakan pun terjadi karena rasa lapar sedang menari di dalam tubuh masing-masing hewan tersebut. Berbagai kelompok hewan karnivora dan herbivora berkumpul di sini, bukan menunjukkan siapa paling kuat, tetapi siapa yang bisa bertahan hidup demi kelangsungan habitatnya masing-masing. Di jalur air terlihat, perjuangan predator air sedang berusaha melumpuhkan seekor kerbau Afrika yang besar dan kuat. Serangan dan pertahanan terjadi di sini, karena tubuh masing-masing hewan sama-sama bertubuh besar. Buaya muara yang berat sekitar 200 kg lebih ini masih terus berusaha melumpuhkan mangsanya. Tetapi ia lama-kelamaan kehabisan tenaga.
Perjuangan pun terus berlangsung, dan kerbau Afrika yang kuat ini berusaha bagaimana selamat dari serangan predator air yang sedang lapar. Coba perhatikan, ukuran panjang buaya muara ini kurang lebih kisaran 6-7 meter, tetapi belum sanggup melumpuhkan kerbau Afrika yang besar dan kuat. Perjuangan dan pertahanan masing-masing hewan ini boleh diacungkan jempol. Mereka berusaha mempertahankan kehidupannya. Predator berusaha demi menghilangkan rasa lapar, dan kerbau Afrika mempertahankan kelangsungan hidup di kemudian hari. Rasa lelah sudah menghampiri di kedua hewan ini. Karena sudah tidak sanggup lagi menyerang, buaya muara ini melepaskan buruannya. Perjuangan dan pertahanan dari masing-masing hewan menunjukkan bahwa hidup bukan siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang dapat bertahan hidup. Dan akhirnya, kerbau Afrika ini selamat, walau kaki kanan bagian belakang terkena gigitan sang predator air ini. Kembali ke daratan Tanzania, keluarga singa sedang asik bercengkrama dengan anaknya. Menghabiskan sisu sisa buruannya, pejantan ini pergi menghampiri keluarganya yang sedang minum di kubangan air. Pejantan ini seolah mengajak, "Cepat kita berburu kerbau agar anak-anak bisa makan dengan layak." Para kawanan betina pun ikut arahan pejantan tersebut. Karena dengan keahliannya berburu, pejantan tangguh ini langsung menerkam ke atas tubuh kerbau, dan para betina pun ikut serta. Seluruh tenaga dikeluarkan olehnya. Para betina pun mengatur strategi bagaimana cara agar dapat melumpuhkan seekor kerbau Afrika yang kuat dan besar. Mangsa sudah dikuasai, dan keluarga predator buas ini menyantap hidangan bersama. Setelah itu mereka sudah merasa kenyang dan beristirahat kembali. Di tempat pejantan memanggil, taungan keras menandakan pejantan adalah seekor pemimpin dari kawanannya dan seolah mengajak para betina untuk bangun menyambut waktu berikutnya. Keesokan harinya, para predator tangguh tersebut bersama para betina memulai hari yang disambut mentari pagi yang sejuk dan bersahabat. Dengan gerakan perlahan dan tatapan mata yang sangat tajam, predator ini memantau suasana sekitar. Apakah ada calon mangsa yang hendak diburu? Khawatir ada predator lain, pejantan memantau sekitar dan menggiring betina membawa anak-anaknya ke tempat aman. Dengan jalan perlahan, memantau suasana sekitar, pejantan ini tidak ingin mengambil resiko. Berusaha semaksimal mungkin, keluarganya mendapat tempat layak dan aman dari predator lain. Bila sudah dinyatakan aman dan terkendali, barulah pejantan ini bisa beristirahat dengan selalu terjaga kepada Anokenania yang sedang bermain di sekitar tempat itu.
Para betina pun merasa nyaman dengan kondisi sekarang. Sambil melatih kedisiplinan para betina, melepaskan penat seharian mengawal, berburu, serta menjaga anak-anaknya. Setelah sekian lama bercengkrama dengan keluarga besarnya, pejantan tangguh ini mulai bergerak menghampiri kumpulan kerbau Afrika. Dengan jalan santai dan agak turinggengga, karena lelah bermain dengan keluarga besarnya, pejantan tangguh ini mulai bergerak dan menunggu momen yang tepat untuk melakukan perburuan. Dengan mengatur strategi pejantan, mengarahkan para betina untuk bersiap-siap melakukan pergerakan. Selain kerbau di sana, ada antelop zebra. Para betina bergerak cepat ke satu tujuan, yaitu zebra yang terpisah dari kawanannya. Setelah sasaran terkunci, sang predator betina bergerak cepat menghampiri buruannya. Cepat, tepat, dan pasti, sampai tiada keraguan yang dialami olehnya. Dengan sigap melompat, menerkam, dan mengunci buruannya agar tidak berontak dan lepas. Dari kejauhan, para predator betina lainnya datang dan membantu. Mereka bersama membawanya ke tempat anaknya dikumpulkan. Lalu sebagian memanggil kawanan yang lain agar sama-sama menyantapnya. Setelah menyantap sajian khas daratan Tanzania, anak-anaknya diajarkan cara memburu, walau dengan cara melihat dulu, agar kelak saatnya dewasa, anak-anak predator ini bisa melakukannya sendiri. Seekor anak babi hutan menjadi bahan pelajaran awal bagi anak-anaknya, dengan tidak ada keraguan bagi induk sang predator kelak. Dari titik ini, predator buas tersebut mengajari anak-anaknya bagaimana cara berburu cepat, tepat, dan berhasil tanpa gagal. Inilah daratan Tanzania penuh dengan cara bertahan hidup di savana. Hewan-hewan besar dan tangguh dapat bertahan hidup dengan kurun waktu yang tidak singkat. Hewan lain pun yang selalu berada di atas pepohonan, berusaha keras demi kelangsungan hidup habitatnya. Walaupun mereka dianggap sebagian manusia adalah sang raja hutan, tetapi bagi jenisnya, yaitu hewan, sudah jelas mengakui kelasnya di peradaban.
Dia terkenal karena keahlian dalam berburu, perawakan tegak dan ideal, berwajah agak sedikit menciaikan hewan ganas, tetapi tidak mempunyai rasa kasihan seperti kita. Apalagi bila rasa lapar sudah menghantui, hewan sebesar apapun pasti akan menjadi santapannya. Walaupun dikenal predator buas, di kalangannya, kedekatan dengan para anak Hanania tidak terelakkan. Kasih sayang yang tumbuh itu, spontanitas terakumulasi falam memorinya. Perburuan pun tidak pernah terlewatkan hewan ini. Berkelompok, bersama mendapatkan buruan, lalu membagi-bagikan kepada yang lain, dan dengan memperhatikan apakah anak-anak mereka agar tidak kelaparan. Selama perburuan berlangsung, tidak mustahil salah satu dari mereka mendapatkan luka akibat perlawanan dan pertahanan buruannya. Waktu pun bergeser hingga malam tiba, hasil buruan belum selesai dimakan. Dengan bersamaan, mereka mengisi perutnya agar malam yang dingin tidak melemahkan sistem imun tubuh mereka. Hari berganti dengan tenang. Kehidupan di padang savana masih terus bergulir, tiada kata lelah. Di pagi ini matahari menampakkan wujudnya untuk mengiringi perjalanan predator tangguh ke tempat berkumpulnya hewan lain. Mereka pun membawa para anaknya, bertujuan agar anak-anaknya lebih mudah mengerti bagaimana caranya berburu, tidak salah, dan gagal. Seekor wildebeest jadi target pertama yang dalam kurun waktu tidak lama. Lalu ada kawanan hewan lain untuk menjadi target berikutnya.
Keluarga kucing besar ini tidak kekurangan dengan stok makanan, selagi pemimpin mereka yang setiap waktu bertanggung jawab dan tanpa lelah mencari sumber makanan serta membagi-bagikan terhadap keluarganya. Karena ia mengerti bahwa kehidupan yang akan datang diteruskan oleh keturunannya kelak. Di setiap saat, di setiap waktu mata tajam, predator buas ini tidak ingin merapatkan dua bola matanya dengan sesekali menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mengetahui keberadaan hewan lain di sekitar.